اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan lanjutkan belajar membaca Al-Quran. Masih di dalam Iqra yang kelima, dan kali ini kita akan masuk ke halaman yang ke-7 ya. Kalau di video saya sebelumnya kita baru sampai ke halaman 6, dan kali ini kita akan lanjutkan ke halaman 7. Seperti di video saya yang sebelumnya di Iqra 5 juga sampai halaman 6, bahwa sebelumnya video ini membahas tentang alif lam qamariyah, yaitu qamariyah itu kan terang, artinya bulan ya. Ini juga harus terang, harus jelas, dan tidak boleh ada dengungan, tidak boleh ada yang ditahan-tahan. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman ingat lagi bahwa alif lam seperti ini, dia tidak boleh ditahan, dia tidak boleh didengungkan, tapi bacanya langsung ya, langsung begitu sampai di lamnya langsung dilepas. Kemudian untuk di akhir kalimat di sini itu kata huruf hijaiyahnya walaupun dia mempunyai tanda kasrah tetapi dianggap sukun. Semua yang huruf yang ada di akhir kalimat dia dianggap sukun. Jadi pembacaannya tidak lagi muslimuna tetapi muslimun, nunnya dianggap sukun. Kita akan langsung praktekkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fil fulkil mashhun. Ulang lagi. Fil fulkil mashhun. Wa nahnu lahu muslimun. Fama lakum kaifa tahkumun. Di halaman 1 sampai 6 di video saya sebelumnya juga saya sudah jelaskan berkenaan dengan mim mati, teman-teman ya. Mim mati ini dia ketika dia bertemu dengan semua huruf hijaiyah selain huruf mim ya. Mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah selain huruf mim, maka dia hukumnya adalah izhar syafawi atau mim yang harus dibaca dengan jelas, yang tidak ada dengungan, tidak boleh juga ditahan-tahan, sama seperti alif lam qamariyah. Ini namanya izhar syafawi ya. Izhar syafawi itu artinya dua bibir. Syafawi itu artinya dua bibir, izhar itu jelas. Jadi pengucapannya dia harus jelas dan juga tidak boleh ada dengungan. Fama lakum kaifa tahkumun wa ma kanu muhtadin la yuflihul kafirun. Jelas, di sini juga jelas, tidak boleh ada dengungan. La yuflihul kafirun huwal khusranul mubin. Huwal khusra ya, huwal khusra, tidak ada yang ditahan di sini. Huwal khusra, seperti itu ya. Huwal khusranul mubin, sama juga di sini nul mubin. Jadi tidak boleh huwal khusra, nah itu disalahkan, salah. Nul mubin itu juga salah. Jadi yang benar adalah tidak boleh ditahan, tidak boleh didengungkan juga sama semua. Huwal khusranul mubin bil akhirati hum yuqinun. Mim mati lagi di sini. Mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf ya. Dia memiliki hukum bacaan izhar syafawi, yaitu izhar atau jelas. Syafawi itu artinya bibir, jadi bibir dalam pengucapannya harus jelas. Bil akhirati hum yuqinun wa hum la yash'urun bal ajibta wa yaskharun kadzalika naf'alu bil mujrimin.
kadzalika naf'alu bil mujrimin. Sanasimuhu 'alal khurtum. Ya. Semua yang sudah saya praktekkan di sini disukunkan, ini disukunkan, ini disukunkan, jadi tidak lagi dibaca sesuai dengan tanda bacanya, tetapi dibaca sukun. Mashhun, bukan mashhuni, tidak lagi seperti itu, tapi ini semua disukunkan. Kita lanjutkan. Wa hadzal baladil amin. Zal baladil amin. Zal baladil amin, ya, jelas ya. Tidak boleh ditahan. Makanu bihi yastahzi'un wa ma kana minal musyrikin. Minal musyrikin, jelas lagi. Humul yawma mustaslimun. Humul yawm, ya, humul yawm, jelas. Siratal mustaqim. Baik, kita masuk ke halaman yang ke-8. Di sini ada tanda ataupun ada isyarah bahwa bila wakaf atau berhenti, tanwin dihilangkan dan dibaca panjang. Nah, ini lagi ilmu baru lagi, bahwa kalau tadi dia ditanda baca yang satu ataupun dia bukan tanwin, tanda baca seperti ini, dia dianggap sukun ketika di akhir kalimat dan dia sama sekali tidak ada alif di sini, ya, tidak ada alif berdiri. Tapi untuk tanwin, kalau dia tanwinnya adalah tanwin fathah, ya, tanwinnya fathah seperti ini, dan di akhirnya ini ada huruf alif yang berdiri, huruf walau huruf hijaiyah apapun itu, nun, ba, ta, jim dan sebagainya, kalau dia tanda bacanya di akhir adalah tanwin dan dia ada alif yang berdiri di sini, maka dia dibaca panjang, ya. Jadi tidak dibaca waznan, tidak dibaca seperti itu, tetapi wazna. Tapi bukan waznan, tapi wazna. Nah, karena kan bukan tanwin, tetapi dia dipanjangkan karena ada alif yang berdiri di sini. Kita contohkan abada. Jadi bukan lagi abadan, bukan begitu. Abada, sama seperti ini bacanya. Kita akan praktekkan lagi. Yaumal qiyamati wazna wal 'adiyati dhabha, ya, dhabha, tapi tidak lagi dibaca dhabhan. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha, ya. Sampai di sini paham ya teman-teman, ya. Fal muriyati qadha fal mughirati subha fal mughirati subha. Alif lam qamariyahnya jelas, ghi-nya dipanjangkan karena ini adalah mad tabi'iyah, ro-nya panjang, sub ini adalah huruf qalqalah, sugro huruf qalqalah kecil yang qalqalahnya dinampakkan tetapi tidak terlalu besar, dan ha di sini adalah huruf hijaiyah yang tanda bacanya tanwin tetapi dia diakhiri dengan tanda alif mati di sini. Dan cara bacanya sama seperti yang di sini. Abadan jadi abada, ya. Ini juga dibaca abada, panjang 2 harakat. Subha seperti itu. Fa asarna bihi naq'a
fawasatna bihi jam'a wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata bil akhsarina a'mala yuhsinuna sun'a kanu min ayatina ajaba. Ka panjang, nu panjang, min a. Di sini ada lagi nun mati bertemu dengan alif. Ini adalah izhar. Itu nanti kita akan bahas secara detail nanti ketika kita sudah melewati Iqra dan sampai kepada Al-Quran besar. Jadi teman-teman juga harus persiapkan untuk terus belajar, pelajari lagi tajwidnya, buka lagi buku panduan tajwid dan sebagainya sambil pelan-pelan Al-Qurannya juga dibaca dan dipraktekkan. Kanu min ayatina ajaba wazidnahum huda. Di sini ada ya yang duduk di sini ya. Tetapi posisi ya yang duduk di sini menggantikan posisi alif ya, sama dengan alif. Jadi tetap dia dibaca panjang. Tidak dibaca hudan tetapi huda. Wazidnahum huda. Fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Ya, seperti itu. Kita lanjut di halaman yang ke-9. Bila waqaf atau berhenti, huruf ta marbutah, ini ta marbutah namanya, dia menyerupai ha besar, tapi di atasnya ada titik 2, namanya ta marbutah, berubah menjadi sukun atau mati dan suaranya seperti ha ya. Ini yang saya sudah ajarkan. Ta marbutah ketika dia berhenti berubah atau di akhir kalimat dia berubah menjadi sukun atau mati dan suaranya menjadi ini dia, menjadi ha. Jadi tidak lagi dibaca ta ketika dia ada di akhir kalimat tetapi dibaca ha. Kita akan praktekkan. Tausla naron hamiyah ya. Jadi tidak lagi dibaca hamiyatan, bukan itu, tapi hamiyah. Suaranya berubah menjadi ha. Tausla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah ya. Di sini ada tanwin lagi, huruf double tanwin, dia bertemu dengan alif. Tanwin ini dia sama halnya dengan nun mati ya. Ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan alif, maka dia adalah izhar. Apa saja huruf izhar? Teman-teman bisa ingat alif, ha, kha, ain, ghain, dan ha besar. Itu huruf izhar. Kalau teman-teman mau catat boleh silakan catat, saya tunggu. Huruf izhar yang harus dibaca jelas adalah ketika nun mati atau tanwin seperti ini tanwinnya bertemu dengan huruf izhar yaitu alif, ha, kha, ain, ghain, dan ha besar. Itu dibacanya jelas ya. Tausla naron hamiyah. Jadi tidak baca naron hamiyah. Nah, itu salah. Karena ini adalah tanwin yang bertemu dengan alif ya, alif. Jadi bukan jim, bukan ta, bukan juga zal, zai dan sebagainya, tetapi dia bertemu dengan huruf izhar yang 6 yaitu alif, ha,
kha, ain, ghain, dan ha besar. Nah, itu dia huruf izhar. Ingat-ingat teman-teman, ketika nanti teman-teman bertemu lagi nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka dia harus dibaca jelas, tidak boleh ditahan-tahan juga. Kita lanjutkan. Tusqa min ainin aniyah. Nah, ini lagi contoh izhar nun mati. Nah, kalau tadi tanwin, sekarang nun mati, nun sukun bertemu dengan salah satu huruf izhar. Kali ini ain, ya. Kalau teman-teman sudah baca, sudah tulis tadi misalkan huruf izhar itu adalah alif, ha, kha, ain, ghain, dan juga ha besar. Ini juga izhar, jadi tidak boleh ditahan, tidak boleh didengungkan. Tusqa min ainin aniyah lisa'yiha radiyah la tasma'u fiha laghiyah ma lam tuhib bihi khubra ma lam tuhib bihi khubra bihadzal hadithi asafa ma nahnu bimustayqinin wa huwa khairul hakimin hal ataka hadithul junud hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud. Ya. Ini sudah semua, sudah hukum-hukum saya rasa sudah mulai masuk di sini. Mulai dari izharnya, izhar syafawinya, kemudian juga huruf-huruf tanda baca yang lain seperti tanwin bertemu di alif di ujung kalimat dibaca panjang, tidak lagi dibaca han, misalkan seperti ini. Dan masih banyak lagi hukum-hukum tajwid yang sudah masuk di Iqra yang kelima ini. Oleh karena itu saya menyarankan kepada teman-teman mulai untuk membiasakan diri sesuai dengan yang sudah saya ajarkan di halaman sebelumnya, bahwa teman-teman harus membiasakan diri mengingat mana huruf izhar, mana huruf contohnya iqlab, idgham mimi, izhar syafawi, dan hukum-hukum bacaan yang lain. Kita akan teruskan. Tadi sampai di sini. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Saya ulangi. Idza panjang. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah wal qamari idza talaha wal ardi wa ma tahaha. Beralih ke halaman selanjutnya. Wal qamaru bihusban. Nah, ini baru, walaupun dia tanwin, nun matinya tanwin, tetapi kalau dia kasrah seperti ini dan kosong di depannya tidak ada alif, maka dia tetap disukunkan. Jadi tidak dibaca panjang ya. Nah, kecuali kalau dia tanwinnya dia ada di atas, fathah seperti ini tanwinnya, kemudian diakhiri dengan tanda alif mati yang seperti ini contohnya misalkan, maka dia dibaca panjang. Wal qamaru bihusban wa wada'al mizan fa aktharu fihal fasad. Ya. Jadi walaupun ini hanya bertemu dengan alif, yang harusnya kalau dia menurut ilmu matobi dia harus dipanjangkan, tetapi karena di depannya di sini lagi dia ada alif lam
Qamariyah, maka dia langsung masuk ke sini dan suaranya jelas, tidak didengungkan. Fa'aktharu fihal fasad yudha'afu lahumul 'adzab wa tadhakuna wa la tabkun dzalikal khizyul 'azim dzalikal khizyul 'azim makithina fihi abada hal yastawiyani mathala wa huwa bil ufuqil a'la fahasyara fanada alam ya'tikum nadhir wa huwal hakimul khabir. Ya. Terus diingat teman-teman, terus diingat ini adalah alif lam qamariyah, jelas, tidak boleh didengungkan. Dan dia ketika dia tanwin, walaupun tanwinnya seperti ini, yang kalau kita contohkan di awal tadi dia tanwinnya ada fathah, kemudian ada alifnya seperti ini, maka dia dibaca panjang. Tapi ini tanwinnya dhammah dan di akhirnya tidak ada tanda alif dan sebagainya, maka dia tetap disukunkan ro-nya. Alam ya'tikum nadhir wa huwal hakimul khabir farataqibtum wastabir farataqibhum wastabir kahashimil muhtazir wa namarikum masfufah wa tawassaw bil marhamah. Ya, jelas ya teman-teman ya. Wa namarikum masfufah, tamar butah berubah menjadi ha kalau di akhir kalimat. Wa tawassaw bil marhamah. Oke. Baik teman-teman, untuk supaya mempersingkat waktu dan tidak terlalu panjang, saya penggal kembali video saya sampai di halaman yang ke-10 ini, dan kita akan lanjutkan halaman 11 di video saya yang selanjutnya. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Mudah-mudahan teman-teman akan dimudahkan untuk bisa menguasai Al-Quran, sehingga bacaan teman-teman semakin hari semakin belajar dan juga semakin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an.